Halo, selamat sore Bapak dan Ibu semua di seluruh penjuru Indonesia. Senang sekali saya Rima Manurung hari ini boleh kembali bertemu dengan Bapak dan Ibu semua di minggu yang baru nih Bapak dan Ibu, minggu webinar seri kita, dan hari ini sudah seri yang ke-73 tanggal 27 Juli 2020. Dan hari ini topik dari webinar kita adalah One Gate System, pembelajaran mode daring dengan Microsoft Teams. Dan telah hadir juga Bapak dan Ibu di tengah-tengah kita semua, narasumber kita yang tercinta, Ibu Neni Els Josephine, SPDMM. Ibu Neni, sapaan akrabnya adalah guru di SMA Negeri 2 Surabaya dan juga merupakan Microsoft Innovative Educator Expert. Selamat sore Ibu Neni. Selamat sore Mbak Rima. Selamat sore Sehat, Bapak semuanya. Sehat Mbak. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Baik Bu Neni, sebentar lagi kita akan mulai, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu regulasi untuk kegiatan webinar ini ya Ibu. Iya. Bapak dan Ibu semua, jadi dalam webinar ini nanti Ibu Neni akan memaparkan materinya sama kurang lebih 40-45 menit. Baru setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Nah, Bapak dan Ibu diharapkan selama Ibu Neni memaparkan materinya atau selama webinar ini berlangsung, tidak mengaktifkan mikrofonnya dan juga webcamnya. Jadi biar saja hanya webcamnya Ibu Neni saja yang aktif ya Bapak dan Ibu, supaya nanti boleh kita lihat wajah dari narasumber kita saja. Lalu Bapak dan Ibu, kita saling menghargai di dalam webinar ini dengan nanti ketika Bu Neni sedang memaparkan materi, jangan dipotong ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, itu bisa Bapak Ibu ketikkan dulu saja di chat room. Nanti saya akan bantu moderasi di sesi tanya jawab. Dan juga Bapak dan Ibu juga diharapkan menggunakan chatroom kita dengan bijak ya. Lalu Bapak dan Ibu semua, nanti mungkin kalau waktunya sempat saya akan berikan kesempatan juga buat yang ingin bertanya secara langsung pada Ibu Neni. Nanti bisa aktifkan saja fitur raise hand-nya. Nanti akan saya bantu pilihkan untuk yang bisa bertanya kepada Ibu Neni. Dan Bapak Ibu kalau misalnya dalam pemaparan nanti misalnya tiba-tiba layarnya freeze atau suaranya tidak terdengar, itu boleh ditulis saja di chatroom ya. Saya akan bantu pantau. Jadi tidak perlu semua membuka mikrofon gitu, cukup saya saja menyampaikan, nanti akan kita coba perbaiki kalau ada kendala-kendala teknis seperti itu. Itu saja pengumuman dari saya Bapak dan Ibu, dan tidak berlama-lama lagi langsung saya berikan kesempatannya kepada Ibu Neni untuk memperkenalkan diri dan memulai sesi webinar ini. Silakan Ibu Neni. Baik, sebentar Mbak, saya siapkan ini presentasinya. Saya share screen ya Mbak. Silakan Ibu. Saya share screen dulu. Saya akan sharing sedikit apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya di SMA Negeri 2 Surabaya, yaitu utamanya dengan penggunaan Microsoft Teams sebagai sistem pembelajaran mode daring di sekolah kami. Nah, sebetulnya saya sudah mengenal Microsoft Teams ini sudah lama ya, sejak tahun 2017. Namun itu mungkin hanya beberapa guru di sekolah kami yang menggunakan. Kalau sekarang ini sudah massal ya, penggunaannya sangat masif ya, hampir semua guru, karena memang dengan menggunakan Microsoft Teams dari Microsoft 365 itu menjadi One Gate System. Cukup satu pintu saja, satu platform, satu tools ya, yang satu akun yang bisa memanfaatkan banyak tools di dalamnya. Ini sedikit perkenalan dulu. Saya Neni Els Josephine, guru fisika di SMA Negeri 2 Surabaya. Saya ini guru yang kategori guru 45 ya, guru angkatan 45 ini. Dan sebagai guru saya sebetulnya sudah
sudah ada sedikit atau sudah merasakan ya gimana ya, sudah puas lah katakanlah begitu ya, karena memang saya masa kerjanya sangat lama sekali. Karena apa? Saya sudah pernah menjadi guru prestasi, guru inspiratif, guru inovatif, dan guru idola. Kan sudah cukup ya, 4 gelar guru ini sudah pernah saya terima Bapak Ibu. Nah, salah satunya yaitu sebagai guru inovatif Microsoft Innovative Educator Expert sejak tahun 2015. Nah, dengan sebagai MII ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ya, sampai bisa menginjakkan kaki ke benua Eropa kala itu. Baiklah, saya langsung aja karena waktunya sangat singkat. Moda pembelajaran dengan pendekatan daring tentunya dalam hal ini menggunakan Microsoft Teams di sekolah kami itu alurnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat model pembelajarannya itu seperti ini. Ada pembelajaran yang sinkron. Ini di sekolah kami yang semester ini, tahun pelajaran baru ini wajib Bapak Ibu. Baik itu dalam, kebetulan kami di Surabaya, saya di Surabaya itu masih zona merah, sehingga siswanya masih libur, jadi masih full daring, dan guru-guru masuk ke sekolah itu 2 hari sekali. Jadi WFH diselingi WFS ya, work from school dan from home. Namun pembelajaran yang kami lakukan itu secara daring yang sinkron, harus ini wajib ya, dengan menggunakan Microsoft Teams Meeting, dan secara asinkron, secara LMS dengan menggunakan Microsoft Teams-nya. Kemudian saya lanjut aja langsung di sini. Nah, ini persyaratan minimal ya. Persyaratan minimal untuk pelaksanaan pembelajaran moda daring dengan Microsoft Teams itu ada 4 Bapak Ibu kalau dirangkum ya. Yang pertama ini hukumnya wajib, yaitu karena kita ini pembelajaran Microsoft Teams itu berbasis komputasi awan, jadi koneksi internet itu wajib. Kebetulan sekolah kami juga di sekolah Bapak Ibu guru disupport, jadi mengajar di aula, ada yang di ruang perpustakaan, ada yang ngajar di ruang guru ya, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Namun koneksi internet ini sudah di-upgrade sehingga sangat minim kendala-kendala yang berarti dalam hal koneksi internet untuk mengakses Microsoft Teams. Jadi yang pertama ini persyaratannya harus ada ini ya, koneksi internet karena full daring. Kemudian tentunya memasang Microsoft 365 di sekolah atau dengan istilah deploy Microsoft 365. Dengan sudah deploy, kebetulan sekolah kami sudah deploy sejak tahun 2017. Mendapatkan versi A1 dan gratis ya ini ya, gratis dari Microsoft Corporation sejak tahun 2017. Lalu yang ketiga, persyaratan yang ketiga ini cukup sederhana, Bapak Ibu guru, SDM dari Bapak Ibu guru itu hanya dibutuhkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer ya, utamanya dapat menjalankan Microsoft Office, itu syaratnya pasti akan bisa mengoperasikan Microsoft Teams karena sangat kekinian tampilannya seperti zaman now gitu ya. Kemudian juga user friendly. Kemudian infrastrukturnya ya, sarana prasarananya ya tetap itu koneksi internet. Jadi misalnya kalau di rumah ya tetap kita mengajar secara daring dengan bertatap muka dan dengan asinkron tadi, kemudian laptop, smartphone dan akun Microsoft 365. Kemudian bagaimana merencanakan pembelajaran itu ya? Yang pertama itu kan harus deploy. Nah, ini ya yang ini. Ini mau saya kelihatan ya. Deploy ini adalah dengan catatan sekolah yang bisa dideploy itu dalam ini adalah education ya, lembaga pendidikan yang di Indonesia itu memiliki website dengan domain sdh.id. Kemudian beberapa kali saya membantu teman-teman guru, jadi waktu WFH yang pertama itu memberikan IHT kayak semacam workshop gitu ya, untuk pelatihan memanfaatkan Microsoft Teams itu.
Selain itu juga saya memberikan panduan atau modul yang dibuatkan oleh Microsoft Indonesia. Dan juga di sini saya mau sampai membuat YouTube channel ya, video tutorial. Ini alamatnya bit.ly belajar Teams. Itu step-stepnya supaya teman-teman saya di sekolah itu mudah menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajarannya. Kemudian merencanakan secara daring, secara asinkron dan sinkron. Yang secara asinkron tentunya kita seperti dengan LMS begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi membangun kelas, kemudian mengisi kontennya secara secara asinkron ya, dengan berkomunikasi di postingan yang ada di Microsoft Teams. Kemudian melakukan pembelajarannya secara webinar atau Vicon. Walaupun dalam Viconnya itu nanti mungkin untuk efisiensi koneksi ya, paketan-paketan gitu ya anak-anak itu kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka misalnya seperti tadi pagi saya mengajarnya waktu materi ini rangkaian listrik dan saya mengajar fisika, rangkaian seri dan paralel. Nah, ketika anak-anak melakukan percobaan, ini percobaannya secara virtual, yang juga menggunakan, kalau guru-guru fisika, guru-guru MIPA pasti tahu, yaitu menggunakan pad simulation, di mana padnya itu juga bisa langsung ditempelin di Teams-nya. Sehingga nggak perlu keluar dari Teams, cukup buka Teams aja, langsung melakukan praktikum. Nah, ketika mereka praktikum, lumayan misalnya 20 menit atau 15 menit, anak-anak bisa saya minta untuk menonaktifkan videonya atau mungkin bisa live nanti join lagi. Kemudian untuk penilaiannya. Nah, penilaiannya ini di Microsoft Teams itu berupa penugasan dan kuis. Kalau penugasan kita memberikan tugas itu koreksinya secara penilaiannya untuk mendapatkan nilainya itu secara manual. Jadi sama halnya kita di kelas, di sekolah, secara real ngoreksi pekerjaan siswa. Namun semuanya itu sudah tertata rapi di sistem, di Teams-nya. Sehingga nggak akan kita kehilangan kertas-kertas tugasnya siswa ya, karena semua sudah nempel di sistemnya. Kemudian penilaian yang kedua bentuknya adalah kuis atau ujian online, di mana kuis atau ujian online ini terintegrasi dengan Microsoft Form. Jadi kita siapin dulu soal kuisnya di Microsoft Form, kemudian diintegrasikan ke Microsoft Teams. Nah, kalau kita pilih bentuk yang kuis ini, penilaian yang dalam bentuk kuis ini, atau biasanya digunakan tulangan harian ya, maka enak Bapak Ibu, jadi kita nggak perlu ngoreksi lagi karena koreksinya sudah dikoreksi oleh sistem, jadi penilaiannya adalah auto grades. Jadi langsung dikoreksi by sistemnya. Nah, ini langkah-langkahnya, ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan di semester kemarin khususnya ya. Jadi memang sejak tahun 2017 itu saya sudah menggunakan Microsoft Teams, namun hanya untuk keperluan saya secara pribadi, juga beberapa teman. Kalau yang sekarang ini digunakan satu platform Microsoft Teams itu di SMA Negeri 2 Surabaya. Jadi lebih difasilitasi gitu ya dari sekolah, sehingga Bapak Ibu guru lebih mendapatkan banyak kemudahan. Bagaimana langkah-langkahnya untuk membangun Microsoft Teams dalam pembelajaran di daring ini? Jadi yang pertama itu saya membentuk admin sekolah ya. Jadi saya punya Teams Bapak Ibu. Tugasnya adalah yang admin sekolah ini tugasnya. Halo Neni. Iya. Halo. Suara saya hilang ya? Terdengar Halo. Ibu Neni? Kedengaran ya? Bu, sangat jelas. Bapak dan Ibu semua, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di awal webinar, mohon tidak mengaktifkan mikrofonnya ya. Jadi kalau ada yang boleh ketikkan saja di chat agar webinar ini berjalan dengan tertib. Terima kasih. Ya, Oke, sama.
Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, sekolah membentuk tim admin sekolah. Karena ini sekolah saya ada 29 rombel ya. Jadi kalau saya sendiri nggak mungkin Bapak Ibu, jadi saya punya tim dengan teman-teman saya. Kami ada semester kemarin berenam karena awal ya, jadi agak butuh orang banyak. Kalau semester ini hanya 3 timsnya, tim untuk adminnya. Tugasnya hanya ngurusi akun Bapak Ibu. Kalau sistem semuanya begitu dideploy, sudah kita tinggal mengaktifkan, sudah semuanya disiapkan, ready, tinggal kita pilih-pilih mana yang kita butuhkan untuk digunakan. Jadi dibentuk admin sekolah itu tugasnya membuatkan akun secara massal untuk guru dan siswa. Serta kalau di sekolah saya, agar Bapak Ibu gurunya itu tidak kesulitan, tidak perlu aktivasi sendiri, tetapi kami dari admin mengaktifasi akun Bapak Ibu guru dan siswa saya 1000 lebih ya, itu secara kami aktifasi sendiri. Jadi dengan menggunakan sistem reset all, nanti akan saya tunjukkan triknya. Kemudian guru mata pelajarannya, nah ini Bapak Ibu guru di Teams kami itu Bapak Ibu guru, satu guru mengajar satu kelas itu berarti memiliki satu kelas satu mata pelajaran, berarti memiliki satu kelas Teams-nya, satu kelas virtual di Teams-nya. Jadi guru mapelnya yang pertama itu membuat kelas virtual dengan Microsoft Teams. Kemudian yang kedua, ketika kelas sudah dibangun, menambahkan usernya itu ada 2. Yang pertama itu adalah user kurikulum. Dalam hal ini kemarin itu saya buatkan akun Wakakur. Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan ya bagaimana modelnya. Di mana akun kurikulum ini yang pegang adalah kepala sekolah dan Wakakurikulum. Jadi mengundang setelah satu kelas jadi, mengundang guru, mengundang kepala sekolah atau wakaku dengan satu akun. Kita namakan aja misalnya akun kurikulum. Kemudian akun kurikulum ini bukan diundang sebagai member, sebagai siswa, tetapi diundang sebagai tim teaching. Sehingga nanti setiap saat kepala sekolah akan supervisi, wakakurikulum akan supervisi, di kelas-kelas Bapak Ibu guru tinggal pilih kelasnya aja sesuai jadwal mau masuk ke kelas mana. Seperti tadi Ibu Kepala Sekolah saya Bu Liga namanya. Beliau tadi pagi supervisi langsung di kelasnya teman saya, satu guru agama, satu guru biologi. Yang guru agama itu sedang WFH mengajarnya di sekolah, tapi di ruangan yang berbeda dengan ruangan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah masuk ke teman saya itu, kemudian jam berikutnya masuk di kelas biologi. Kelas biologinya ini teman saya yang mengajar, itu mengajarnya secara WFH dari rumah. Jadi beliau, kepala sekolah saya juga sudah langsung bisa kontrol ya, kontrol bagaimana pembelajarannya, apa benar apa enggak gurunya ini ngajar. Jangan-jangan nanti ngajar, dikasih tugas, tinggal tidur. Kan nggak bisa begitu ya. Nah berikutnya, mengundang siswa. Nah, sebetulnya ketika kita membangun sebuah kelas di Microsoft Teams, itu diberikan fasilitas untuk mengundang, kita sendiri yang mengundang satu-satu. Namun ini nggak mungkin, kalau kami di SMA 2 itu gurunya jamnya nggak ada yang sedikit Bapak Ibu, semua rata-rata di atas 28, bahkan kepala 3. Saya aja tahun ini 36 jam, karena memang gurunya sangat minim. Jadi kalau mengundang satu persatu tidak mungkin. Maka mengundang siswa untuk join di kelas itu kami menggunakan, semester kemarin itu saya ajari teman-teman dengan share link karena gampang banget get linknya. Namun siswa ketika masuk ke kelas itu perlu approval, jadi ada pending gitu ya, jadi agak repot. Yang tahun ini, tahun pembelajaran ini, kami menggunakan share kode kelas. Begitu dikasih kode kelasnya, diberikan ke wali kelas masing-masing, wali kelasnya distribusi ke siswa sehingga muridnya langsung join di kelas Bapak Ibu guru. Nah, setelah kelasnya jadi, ada membernya, baik itu kepala sekolah atau kurikulum dan juga muridnya, maka
Guru-guru membuat channel atau kanal sesuai dengan topik atau KD mata pelajaran yang diampunya. Nah, ini kita siapkan dulu satu kelas master kalau di sekolah kami. Satu kelas master yang channelnya itu topik atau KD kita buat dalam 1 tahun, jadi 2 semester. Nah, ini nanti tinggal diduplikasi untuk membangun kelas-kelas berikutnya, sehingga nggak perlu repot ya harus bangun kelas lagi, buat channel lagi, nggak perlu repot. Jadi cukup membuat kelas sekali yang lengkap, kemudian diduplikasi untuk kelas-kelas paralel yang sama. Jadi tahun ini misalnya saya mengajar di kelas 12 dan kelas 10. Maka saya cukup membuat 2 kelas, yaitu satu kelas 12 dan satu kelas 10. Kelas 10 paralel 4 kelas, berarti yang 3 kelas yang lainnya itu saya tinggal duplikasi dari kelas 10, master kelas 10, dan yang kelas 12 saya mengajar 6 kelas. Saya cukup membuat 5 kelas sisanya tinggal diduplikasi. Nanti saya tunjukkan caranya mudah. Kemudian setelah membangun kelas dengan channel lengkap, baru ini kita menyiapkan file pendukung sebagai materi pembelajaran yang diunggah di repositori Microsoft Teams, yaitu di folder kelas material. Kelas material ini ada di tab files ya dalam channel general. Jadi kita unggah dulu materinya, khususnya kalau di sekolah kami, karena sekolah kami melaksanakan SKS, jadi UKBM itu Bapak Ibu Guru nguploadnya disiapkan dulu di kelas material. Bisa kalau mau tampil ngupload UKBM-nya, kemudian atau langsung diupload semuanya di kelas material. Jadi supaya nanti duplikasi pengisian kontennya mudah, maka file-file pendukung itu tidak berada di dalam postingan, tetapi berada di kelas material. Berikutnya, nah ini pelaksanaannya. Pelaksanaan pembelajarannya, guru melaksanakan pembelajaran daringnya berkomunikasi secara asinkron pada menu pos. Menu pos itu apa saja? Banyak sekali ya. Kita bisa membuat obrolan, membuat pengumuman, berdiskusi, melampirkan file juga dengan attach file. Namun ini saya minimalis banget karena sudah ada di kelas material. Supaya mengisi kontennya cukup mengisi 1 kali untuk kelas-kelas duplikasi yang lainnya. Kemudian kita juga bisa sharing video pembelajaran dari YouTube channel. Kemudian ngasih penghargaan ya, lencana atau badge gitu ya kepada siswanya untuk memotivasi belajar siswa, membuat polling, menambahkan halaman website sesuai kebutuhan, misalnya menambahkan portal rumah belajar untuk referensi sumber belajar. Atau ini yang penting sebagai guru fisika, saya tempelin pet simulasi untuk praktikum virtualnya. Nah ini yang asinkron ini setiap saat Bapak Ibu, setiap saat bisa dilakukan. Jadi biasanya kalau awal akan mengajar, saya buat kelas pengumuman, nanti mau pembelajarannya gimana-gimana, saya jelaskan di posting. Kemudian pada saat jam pembelajaran yang sudah dibuatkan oleh kurikulum, saya tinggal klik Meet Now. Jadi langsung berada di room untuk pembelajaran virtualnya yang bertatap muka atau secara sinkron. Jadi yang ini asinkronnya. Nah, yang sinkronnya tadi, maaf ini pencet. Nah, yang sinkronnya ini, pembelajaran yang sinkron itu tinggal mudah banget, tinggal Meet Now. Nah, dengan menggunakan Microsoft Teams Meeting ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, ketika akan pembelajaran itu saya sudah warning ke siswa saya sudah menyiapkan daftar hadir ya. Saya menyiapkan daftar hadir, kemudian daftar hadir dari form ya. Kemudian saya menunjuk piketnya. Jadi saya minta setiap kelas itu punya piket. Kalau di pembelajaran nyata itu piketnya untuk menghapus papan tulis ya, untuk membersihkan kelas. Nah, sekarang piketnya itu saya tunjuk sebagai host.
Terus terang kalau kita sebagai narasumbernya, juga sebagai hostnya, kadang-kadang banyak yang kelewatan Bapak Ibu. Ada yang bertanya misalnya di kotak chatting atau raise your hand gitu ya, nggak kelihatan kadang fokus untuk mengajar. Jadi saya tunjuk siswa sebagai host. Tugas host itu ada 4. Yang pertama, ini posisi yang pembelajaran sinkronnya ya. Hostnya itu yang mengatur pembelajarannya. Jadi ketenangan seperti ini. Seperti sekarang hostnya adalah Mbak Rima. Jadi pembelajaran ini dikendalikan oleh Mbak Rima. Misalnya Mbak Rima itu siswa saya yang saya tunjuk sebagai hostnya. Sehingga kalau ada murid-murid yang rame, speakernya nyala, sudah mereka yang ditunjuk sebagai host itu tinggal klik aja mute all. Sehingga kembali tenang atau di warning ya, coba speakernya di mute gitu ya. Jadi istilah mute, unmute itu sekarang lagi booming di sekolah kami karena anak-anak sebagai host itu sering mengemukakan atau menyebut kalimat itu ya. Kemudian yang kedua selain itu juga yang mengatur kalau misalnya tengah-tengah saya menerangkan ada yang siswa bertanya, dia mencet raise your hand. Kalau pembelajaran nyata kan enak tinggal bertanya gitu, angkat tangan, saya sudah tahu ya. Nah kalau ini misalnya pas saya tidak tahu, maka hostnya yang mengingatkan. Kemudian juga ada fasilitas recording ya, jadi pembelajarannya itu direcord oleh hostnya tadi yang bertanggung jawab untuk merecord. Untuk apa recordingnya? Nah recording ini penting banget Bapak Ibu. Kadang-kadang saya itu sampai 2 kali ya, recordingnya itu hostnya saya minta, saya juga siapkan dengan merekam menggunakan Camtasia. Jadi khawatir kalau ada gangguan, kadang-kadang karena kita nggak sadar ya, ada yang pencet record, di situ ada notifikasinya, kita kepencet mengiyakan, maka recording kita itu akan terputus. Itu pengalaman saya, makanya saya tunjuk siswa. Jadi itu untuk bahwa recordingnya bisa dipakai siswa untuk belajar lagi bila mereka masih kurang jelas dengan penyampaian atau mungkin ingin mengulang lagi supaya lebih paham, tinggal buka aja recordingnya. Kemudian tugas yang keempat, hostnya itu buat catatan. Kadang-kadang saya lupa ya, tadi yang presentasi siapa, karena di sini saya fokus di komputer, saya nggak bawa kertas gitu ya. Jadi anak-anak itu langsung yang host itu saya tunjuk sebagai host itu juga sebagai notulennya. Jadi dia yang nyatat, oh si A presentasi, si B ini misalnya nakal dapat teguran apa, itu dia catat. Jadi saya tinggal melihat itu untuk dan atau mengurangi poin nilai dari murid saya. Nah, terakhir setelah pembelajaran, pada saat pembelajaran itu diakhiri, sebelum berakhir, itu selalu saya sampaikan kepada siswa saya sebelum pembelajaran berakhir, jangan keluar dulu, saya akan mendownload attendance list-nya. Jadi attendance list-nya ini sangat membantu ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa melihat bagaimana siswa itu fokus dalam pembelajarannya. Ada yang keluar masuk, ada yang masuk sebentar terus keluar, itu kelihatan di attendance list yang tinggal di-download di Microsoft Teams Meeting. Nah, bagaimana model pembelajarannya? Ya seperti yang saya lakukan sekarang, tinggal presentasi, sharing desktop, sharing PowerPoint, kemudian kalau saya mau menerangkan rumus, gitu saya menggunakan whiteboard, jadi sharing whiteboard secara interaktif dengan siswa. Ini pelaksanaan pembelajarannya. Nah, kemudian selain itu, apa-apa yang mereka terima, apa-apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran daring, itu siswa saya siapkan portofolio di kelas notebook. Kelas notebooknya itu tidak membuat sendiri di kelas notebook Microsoft 365, cuman langsung di setup, di setting, diintegrasikan dengan Teams. Jadi saya tinggal setup, saya pilih sectionnya apa saja, misalnya yang kemarin itu saya ambil hanya 2 aja sectionnya ya, saya buat 2, yang satu untuk homework, yang satu untuk quiz. Sehingga setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran daring, misalnya penugasan, kemudian saya membuat kuis, mereka tinggal membuat laporannya di kelas notebook, di Teams kelasnya sebagai portofolio. Kemudian
Saya masih ada ya Mbak Rima waktunya ya? Oh cepat sekali. Masih ada 15 menit, Bu. Kok cepet banget waktunya, saya belum tunjukkan ini kelasnya. Kemudian penilaiannya seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi penilaiannya kan ada 2, tugas dan kuis. Nah kalau tugas itu manual grade, jadi kita harus ngoreksi. Kalau kuis otomatis auto grade, jadi yang dikoreksi langsung oleh sistemnya. Nah untuk penugasan baik itu bentuk tugas atau kuis ya cukup. Ini saya membuatnya sekali aja juga. Sekali saya buat assignment-nya untuk multi kelas. Itu keistimewaan Microsoft Teams ya. Jadi nggak harus, kelas saya kan ada 10 ya. 1 paralel 4 kelas 10, 6 paralel untuk kelas 12. Jadi kalau saya satu-satu, wah bisa dibayangkan pusingnya. Jadi saya cukup membuat 1 kelas assignment di kelas master. Kemudian untuk paralelnya tinggal menggunakan multi kelas. Saya kira itu aja yang untuk pelaksanaan penilaian. Kemudian, nah ini istimewa juga. Dengan menggunakan Microsoft Teams ini, apapun yang saya buat assignment, itu nilainya tertata rapi di grades, di tab grades ya. Jadi seperti rapot gitu. Misalnya seperti semester kemarin saya ada 6 kali tugas, 4 tugas bentuknya tugas, 2 tugas bentuknya kuis. Jadi 4 assignment, 6 assignment, 4 tugas dan 2 kuis. Langsung saya punya 6 nilai. Nah, 6 nilai ini bisa saya download format Excel-nya ya, tinggal mendownload nilainya. Format Excel-nya sudah jadi, tinggal impor ke e-raport. Nah, itu yang tadi pelaksanaan kuis, yang tugas, bentuk tugasnya, ini langkah-langkahnya nanti langsung aja saya tunjukkan kelasnya ya. Yang saya maksudkan tadi setelah melaksanakan assignment, baik itu yang berbentuk penugasan atau yang berbentuk kuis, itu semuanya nilainya ada di sini, di grade. Sehingga tinggal download aja. Kalau saya nggak pernah download di assignment-nya, Excel-nya, tetapi langsung saya download dari grades-nya. Jadi nilai itu ketika kita mendapatkan nilai, sudah memberikan nilai di siswa, tinggal di return gitu ya, anak-anak dapat tahu nilainya dapat berapa, kemudian mereka langsung bercerita di kelas notebook-nya. Jadi tadi itu tugasnya ini, kemudian saya dapat nilai ini sekian, kemudian tugasnya apa, dia tinggal melampirkan tugasnya yang pernah dikirim di assignment. Kemudian, nah dari itu tadi keunggulan dan kekurangan dari penggunaan Microsoft Teams sebagai One Gate System, maka dikatakan One Gate Sistem Pembelajaran. Karena hanya menggunakan satu platform saja, yaitu Microsoft 365, di mana semua kebutuhan pembelajaran daring, baik itu sinkron atau asinkron, sudah dapat terpenuhi. Mau membuat kuis, ada form. Mau membuat portofolio, ada kelas notebook. Mau membuat laporan pembelajaran berbasis project, ada kelas notebook. Kemudian kelas virtualnya kita pakai Microsoft Teams. Di mana fitur-fitur yang ada di Microsoft 365 itu bisa diintegrasikan dengan Microsoft Teams. Saya kalau mau jelaskan, kita pakai oret-oret whiteboard, whiteboardnya pun sudah terintegrasi di Microsoft Teams. Kemudian aktivitas kelas daring yang dilakukan guru itu dapat dengan mudah dipantau atau diakses oleh admin yang saya katakan tadi. Adminnya itu admin berupa akun untuk kepala sekolah atau wakakurikulum, sehingga bisa melakukan controlling terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru-gurunya. Nah, admin juga bisa mengakses atau melihat aktivitas pembelajaran daring yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dashboard admin. Tentunya ini admin dan kurikulum. Kemudian kita meskipun upload file yang besar ya, upload file yang banyak, nggak perlu khawatir. Web sekolah itu akan habis kuotanya karena servernya menggunakan server dari Microsoft.
Kemudian membuat kelas, posting materi, membuat assignment juga sangat mudah. Cukup 1 kali untuk multi kelas. Keunggulan yang lain setelah penilaian ini yang saya lihat ini di platform LMS ya, yang kok nggak ada ya. Yang saya lihat ini kok adanya hanya di Microsoft Teams ya. Jadi maksudnya itu begitu selesai ulangan atau tugas itu semua nilai sudah tertata rapi di fitur Grades ya. Sehingga kita sangat mudah sekali mengelola penilaian, tinggal download Excel-nya, masukkan ke e-raport, beres selesai. Kekurangannya cuma 1, yaitu koneksi internet. Hanya itu aja kekurangannya. Nggak banyak, cuma 1 kekurangannya. Saya kira itu. Nah, ini catatan tambahan. Seperti yang sudah saya sampaikan, jadi kepala sekolah atau wakakurikulum sangat mudah untuk kontrol pembelajaran yang dilakukan guru. Karena kepala sekolah dan wakakurikulum itu haknya sama ya, haknya sama, di-invite oleh guru sebagai tim teaching-nya. Kemudian sekolah juga bisa menggunakan kelas notebook untuk benar mengajar dan juga untuk administrasi kurikulum. Nah, ini semuanya sudah tersedia di Microsoft 365 yang bisa diintegrasikan dengan Microsoft Teams. Ya, saya kira itu. Sekarang saya tunjuk. Masih ada waktu ya Mbak Rima ya? Masih ada sekitar 7 menit Ibu. Ya, ini saya tunjukkan kelas saya di Microsoft Teams. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Terima kasih.